kita merayakan kebersamaan, merayakan kolaborasi, merayakan istilahnya strategi taktis dari seniman itu, sehingga Yogyakarta menjadi lebih semarak. Nah itulah Jogja. Ning ora apa-apa miskin, mergane apa, sing penting koncone akeh. Itu dia. Multimedia dalam konteks Jogja, masuk ke film, masuk ke video, masuk ke ini, atau Jogja ki jane ya mandek di teater situ. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya, dan salam budaya. Hari ini, siang ini, Taman Budaya Yogyakarta bekerja sama dengan Studio Pertunjukan Sastra menggelar satu peluncuran buku panggung sastra, Ise-ise Intermedia Karya Sastra, yang berisi tentang pikiran-pikiran, pandangan-pandangan dari beragam disiplin, dari seni rupa, dari musik dan lainnya. Ada 19 tulisan yang terangkum dalam buku ini. Taman Budaya Yogyakarta juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang sudah berkenan di siang hari ini hadir di Gedung Sositet Taman Budaya. Sebelumnya kita aturi semuanya, kita mohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada para hadirin untuk berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Adapun rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini di peluncuran dan diskusi buku panggung sastra Ise-ise Intermedia Karya Sastra. Yang pertama kita akan mendengarkan semacam pengantar dari Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Diah Tetuko. Kemudian akan disambung dengan penyerah terimaan buku kepada para penulis yang sudah hadir di sini, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama
Profesor Faruk, kemudian bersama Pak Profesor Suminto Asayuti dan Pak Mustafa Wiasim, dan dipandu oleh Latif S. Nugraha. Selanjutnya kita mohon ke depan Bapak Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Diah Tetuko, memberikan pengantarnya. Silakan, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang kesempatan siang hari ini bisa rawuh dan hadir di Taman Budaya, kami ucapkan matur nuwun. Kemudian kepada para narasumber, dalam hal ini ada Bapak Faruk, Prof. Suminto Asayuti, Bapak Asim, Mustafa Wiasim, kami ucapkan terima kasih yang siang hari ini bisa rawuh untuk bisa sedikit bincang-bincang terkait dengan buku yang nanti akan diluncurkan oleh Taman Budaya. Tentu saja dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih dari beberapa penulis yang sampai saat ini sudah dapat bisa menyelesaikan beberapa tulisannya dalam buku Panggung Sastra, ICC Intermedia Karya Sastra. Ini merupakan bagian yang cukup menarik dan cukup penting karena buku ini nantinya tentu saja akan diperlukan oleh siapa saja yang memerlukan untuk demi majunya sastra di Indonesia. Taman Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya mencoba untuk bisa mendokumentasi seluruh beberapa komponen yang nantinya ke depan itu nanti bisa diakses oleh siapa saja, termasuk buku ini yang nantinya akan diperlukan oleh mulai dari siswa anak sekolah, dari mahasiswa atau siapa saja untuk bisa menambah ilmu bagi mereka terkait dengan perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu sekian para penulis yang sudah mencurahkan di dalam buku ini, tentu saja dari Taman Budaya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan muncul lagi beberapa karya yang tentu saja dengan topik atau tema yang berbeda yang memberi wawasan ke depan tentang sastra di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti acara ini sampai selesai dapat berdiskusi dengan beberapa narasumber yang sudah kami tunjuk tadi untuk bisa mengupas sedikit tentang apa buku yang ditulis ini. Harapannya nanti diskusi bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat kita semua. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kepada Pak Diah. Selanjutnya, karena ini ada 19 penulis yang menuangkan gagasan, pikiran, juga ide-idenya di dalam konteks panggung sastra. Ada 19 ise dan ada beberapa yang memang berhalangan hadir. Kita undang ke depan untuk menerima buku dari Taman Budaya Yogyakarta. Kita undang ada Prof. Faruk, kemudian ada Mas Kris Budiman, ada Indrian Koto, ada Muhyiddin M. Dahlan, ada Andri Tanama, ada Mas Gunawan Maryanto, ada Mas Sugito HS, ada Ibu Daruni, ada Mas Landung Simatupang, ada Dinar Saka. Monggo teman-teman, rekan-rekan, ibu bapak yang menulis di buku ini, kita mohon untuk berdiri depan menerima buku dari Pak Diah dari Taman Budaya untuk diserahkan kepada para penulis yang bisa hadir di sini. Monggo, ada Mas Mehmet Khairul Slamet juga, ada Ibu Maria Kadarsi, ada Mas Hamdi Salat, ada Devi Santi Aryani,
yang hadir, monggo pinarak di depan. Monggo Mas Hamdi, ada Mas Mehmet Hairul Slamet yang hadir mungkin. Lainnya? Oh, lainnya belum bisa hadir, Pak. Mohon maaf. Ya, ini ada, monggo Mas Kris. Ini main Padang, main ketok itu. Ya, monggo Pak Dia, kami persilakan dari ini Mas Kris Budiman. Beri aplaus buat beliau-beliau yang sudah berkenan menuangkan gagasan dan pikirannya. Mas Hamdi, terima kasih. Mas Mehmet Hairul Slamet, matur nuwun, terima kasih. Ada Ibu Daruni, terima kasih. Ada Ibu Maria. Ada Mas Eko. Mas Eko Santoso. Mungkin didokumentasikan dulu, Pak Dia. Bukunya bisa diangkat bersama. Ya, aplaus buat semuanya, matur nuwun. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Matur nuwun sekali lagi buat para kontributor, para penulis, yang semoga buku ini bisa menjadi salah satu referensi dalam pengembangan pertunjukan sastra terutama di Yogyakarta, karena tentu di Yogyakarta menjadi lahan subur bagaimana terjadi tegur sapa pikiran dan lainnya dalam konteks sastra dan pertunjukan. Selanjutnya kita akan berdiskusi sebagai salah satu bentuk syukuran terkait kelahiran buku Panggung Sastra, Ise-Ise Intermedia Karya Sastra. Kita undang Mas Latif S. Nugraha untuk memandu jalannya diskusi. Monggo Mas Latif S. Nugraha. Nanti ada Pak Faruk, ada Pak Minto, ada Pak Mustafa Biasim, dan silahkan bagi teman-teman untuk merespons perbincangan atau diskusi buku Panggung Sastra, Ise-Ise Intermedia Karya Sastra. Sekali lagi Taman Budaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama yang sudah berkenan menuliskan ini dan juga para hadirin yang sudah hadir di acara siang hari ini. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Latif S. Nugraha. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Yang pertama kami sampaikan kepada Taman Budaya Yogyakarta yang telah memfasilitasi studi pertunjukan sastra. Untuk acara siang hari ini juga untuk penerbitan buku yang rasa-rasanya nanti mungkin bisa dicek kembali. Mungkin ini buku yang pertama atau mungkin baru yang satu-satunya mengenai panggung sastra dengan berbagai media, dengan berbagai bidang, dengan berbagai wahana. Belum ada yang buku semacam ini, kecuali buku secara khusus yang membicarakan musikalisasi puisi, dan itu pun belum rampung gitu. Musik puisi dari istilah ke aksi itu. Dan itu belum, sampai hari ini saya rasanya belum ditindaklanjuti. Nah, buku Panggung Sastra ini, Ise-Ise Intermedia Karya Sastra ini barangkali bisa menjadi api kecil yang kelak juga perlu ditindaklanjuti. Artinya ini belum lengkap. Saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman yang menyusun buku ini menyadari bahwa buku ini belum lengkap.
masih perlu dikembangkan, masih perlu ditilik ulang. Dan barangkali ada beberapa tema atau beberapa media yang memang belum terhimpun di dalam buku ini. Tapi terlepas dari itu semua, secara pribadi maupun mewakili Studio Pertunjukan Sastra dan Taman Budaya Yogyakarta, kami berterima kasih kepada 19 penulis yang telah bersedia urun rembuk di sini. Tidak hanya para sastrawan dan pelaku sastra, tapi juga ada dari seni tari, ada dari seni rupa, teater, kemudian musik, dan sebagainya. Dan siang hari ini ada 3 narasumber yang saya pikir sangat berkompeten untuk membicarakan buku ini. Kami undang yang pertama Profesor Suminto Asayuti untuk ke depan. Beliau di samping seorang penyair, profesor, guru besar, juga menguasai senian tradisi, mencintai karawitan dan wayang. Artinya media sastra sudah menjadi bagian dari kehidupan dari Prof. Minto. Tepuk tangan untuk Profesor Suminto Asayuti. Tentu saja ada sudut pandang yang menarik, wacana yang menarik nanti yang akan bisa disampaikan, diulas terkait dengan buku ini, terkait dengan sastra dan media yang selama ini sebetulnya disadari atau tidak masyarakat Jawa atau Indonesia sebetulnya sudah sangat erat hubungannya dengan itu. Kemudian yang kedua ada Prof. Faruk, tepuk tangan untuk Prof. Faruk. Dalam pidato guru besarnya, Prof. Faruk menyampaikan sastra di media yang termultimediakan. Sastra di tengah apa, Prof? Lali aku judulnya. Sastra di era yang termultimediakan. Nah, di era yang termultimediakan. Nah, tentu saja itu menjadi bekal atau menjadi pemicu. Itu tahun berapa itu sudah digagas atau peristiwa itu sudah ada di dalam benak Prof. Faruk, yang kemudian akhir-akhir ini, hari-hari ini hal tersebut mewujud atau semakin menemukan dunianya, semakin menemukan wahananya. Intermedia sastra kemudian memang sudah mendapat tempat yang luas, tergantung kita sebagai pelaku seni, sebagai pelaku sastra memanfaatkannya. Era multimedia hari ini ya kita tahu kita sedang berada di dalamnya barangkali. Yang selanjutnya, kalau di yang dua ini profesor, saya sangat berbangga sekali karena yang terakhir ini Ki Ageng. Kalau yang ada profesor ini Ki Ageng, Pak Mustafa Wihasim, monggo Pak. Nah, tepuk tangan untuk Pak Mustafa Wihasim. Iya, aku doang. Sekenarnya gitu. Pak Mustafa ini seorang wartawan, seorang sastrawan yang tentu saja menjadi seorang wartawan pasti akan mengamati banyak peristiwa, banyak hal. Nah, oleh karenanya perkembangan dunia pertunjukan, perkembangan sastra tentu saja menjadi catatan, ada di dalam catatan dari Pak Mustafa Wihasim selama menjadi sastrawan dan selama menjadi wartawan. Di samping itu beliau juga mengelola atau mengancani kami di dalam studi pertunjukan sastra dan banyak melakukan gagasan-gagasan yang selama ini dihadirkan di studi pertunjukan sastra. Tidak kurang Pak Mustafa menyumbangkan banyak sekali gagasan yang kemudian kita wujudkan. Nah, siang hari ini kita awali dari yang terakhir saya panggil tadi, Pak Mustafa Wihasim, untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan buku ini. Oh ya, perlu juga saya sampaikan bahwa sebetulnya ada 20 penulis sebetulnya. Ada 20 penulis, tapi yang satu gagal atau
tidak sibuk, kemudian kesulitan untuk saya hubungi, dan itu sebetulnya menjadi satu tema penting juga, yang sayang sekali sebetulnya ketika tema tersebut tidak masuk di dalam buku ini, yakni mengenai sastra dan film, adaptasi dari sastra ke film. Nah itu kalau teman-teman mencari di dalam buku ini belum akan mendapatkan tema itu, tapi barangkali ulasan mengenai hal tersebut dengan berbagai istilah, ada ekranisasi, ada adaptasi, ada macam-macam sekali, mana yang tepat monggo dipilih sendiri, tapi tema mengenai sastra adaptasi sastra ke film tidak ada di dalam buku ini, dan itu menjadi salah satu yang mungkin kelak kalau ada buku lagi, buku seperti ini bisa dimasukkan. Begitu. Moga Pak Mustafa Hasyim untuk menyampaikan berkaitan dengan gagasan ini, studi pertunjukan sastra kok duwe gawe bikin buku panggung sastra itu bagaimana kisahnya. Moga Pak Mustafa. Buka lagi. Buka, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, saya dari SPS mengucapkan terima kasih pada Pak Dia dan TBY yang telah melayani dan bersama dengan SPS selama 15 tahun ya. Itu sejak tahun 2005. Yang kedua, kami juga terima kasih pada para penulis buku ini. 19 orang itu bagi saya sebuah tambang ide yang sangat luar biasa. Samoto itu ingat masa muda dulu kan. Ya. Saya sering mengeksplorasikan teater. Saya dulu pernah suka aktif di beberapa teater atau ciri-cirian di kota gede itu. Kemudian terima kasih kepada juga para hadirin, pada SPS sendiri yang telah kerja keras, Mas Latif yang ini jagoan tak kenal lelah itu Latif itu mencari naskah kemana-mana itu. Hasilnya adalah sebuah buku yang cukup komprehensif. Mengapa SPS berkeinginan untuk membuat buku seperti ini? Itu karena sejak awal Mas Hari Leo itu, saya juga dengan Mas Minto, Mas Faruk. Mas Minto juga khusus karena pilar SPS itu Mas Minto ternyata ya. Pilar SPS dulu berdiri itu Mas Minto. Nyara nama Mas Minto mungkin Mas Hari Leo sudah terkapar, karena ditolong oleh Mas Minto itu, malaikat penolong itu, maka SPS masih bisa berjalan, dan Mas Hari Leo selalu bersemangat karena diberi semangat dan semangat itu oleh Mas Minto itu. Semangat itu dana itu. Jadi dulu Mas Minto sangat berjasa pada SPS. Karena Mas Faruk itu dulu berjasa sebagai mengisi di Pertemuan Insani, di komunitas sastra dulu. Nama Insani itu waktu Mas Faruk masih di kantornya Pak Markayam, itu kita undang pada pertemuan lain itu ngisi tentang kebudayaan Jawa. Aneh loh, orang Banjar kan orang Jawa itu ya gelem itu. Saya untung ingat semuanya karena saya bukan profesor ya. Saya profesor bukan selalu gitu. Ini Mas Faruk sangat berjasa juga pada teman-teman sastrawan itu nama Insani dan juga Mas Minto. Juga Mas Faruk juga pernah juga ngompori teman-teman untuk memprotes FKY ketika sastrawan sebagian disiplinasi oleh sistem. Kecuali dengan Mas Faruk dia diprotes para ya wani protes ya, mereka protes buat polemik itu saya ngompori dan Mas Faruk ternyata. Dia ngomong dia dengan saya waktu itu. Atau kompori, jadi memang dia pengompor agung itu. Jadi kemudian Mas Derilo itu kan bilang begini, dan jadi kenapa sastra itu jauh dari masyarakat? Karena sastra itu selalu melakukan komunikasi sunyi, asalnya bahan bacaan, dan dia itu tidak pernah ditampilkan di muka publik. Mengenai buku, neng rata pustakaan kadang semua itu yang sidik, kadang juga juga nggak dibaca. Jadi setelah itu
jauh dari masyarakat, dari pembacaannya. Nek sekolah yang diulang malah apa? Hanya buku-buku periodisasi dan sebagainya, kurang menarik. Kali guru saya itu menarik. Kalau guru saya itu dulu di kelas menengah itu menarik sekali, gurunya cantik, menarik, dan selalu membuat pelajaran mempraktekkan sastra. Jadi itu ada zaman ketika guru itu menarik. Nah, menurut Mas Harileo, sastra harus dibuat menarik, dibuat dekat dengan cara dipertunjukkan. Itu anehnya itu ideologinya itu. Tunjukkan. Tapi caranya Mas, ya pokoknya nggak pertunjukan sastra, tapi harus juga dengan basis karya sastra. Kemudian di dalam acara SPS itu harus ada pertunjukan sastra, bincang-bincang, ada bazar buku, atau itu. Sehingga lengkap tuh. Kalau orang ingin baca bukunya sastra, ada buktinya. Itu bukunya ada di bazar itu. Kalau ingin lihat pertunjukannya, lihat itu. Kemudian kalau lihat analisanya atau perbincangannya, itu setelah ada pertunjukan itu. Dan itu aneka macam pertunjukan itu pernah kita adakan. Mulai dari yang sangat langka itu deklamasi ya. Di dalam buku ini Mas Dinar itu alami diri karena deklamasi itu pelan-pelan menghilang setelah muncul Putri Reading itu. Itu reading ada, apalagi ada Putri Singing segala itu, kalau masih hilang, kemudian SPS dicoba kembali, dan ternyata juga sangat sulit dilembakan. Kemudian juga storytelling itu ada juga, itu ada dramatic reading, macam-macam dieksperimenkan oleh SPS untuk agar sastra bisa dekat kembali. Tapi kemudian lama kita mengadakan acara bincang-bincang sastra itu, SPS dikritik oleh Mas Iman Budi Santoso. Kocok-kocok SPS aja menjadi EO toh, organizer, yang tukangan yang ngatar tapi enggak nambah apa-apa. Gak buku. Nah itu yang ngompori buat buku SPS itu adalah Mas Iman Budi Santoso almarhum. Jadi SPS itu punya menambah tradisi baru, menjadi tradisi membuat buku itu karena gara-gara Mas Iman itu. Kalau kita buat buku karya apa? Karya almarhum itu Asana Kasawa. Kemudian kita juga buku ulang tahun SPS dan sebagainya. Di buku yang dianual SPS itu adalah itu idenya kita digambar oleh Mas Iman. Nah, kemudian kita sudah terbiasa membuat buku. Kemudian saya kan punya gagasan gini. Jenenge studio. Karena studio ini piye gitu. Karena studio itu sudah mati luas itu ternyata kita sebelum mendirikan itu penutup mengumpulkan dulu gagasan-gagasan tentang pertunjukan sastra. Maka buku ini pun digagas, kita mencari kemungkinan sekian relasi sastra dengan kesenian yang lain. Karena gini, sastrawan itu punya, misal saya punya keunikan, dia itu untuk akses itu ternyata perlu membelinya namanya relasi taktis. Nah, itu relasi taktis itu adalah bentuknya adalah kolaborasi dengan banyak seniman. Satu hari dan itu siang, berarti panas ya, karena mataharinya tampak. Saya ada di setengah Sungai Kendal. Di Sungai Kendal itu ada batu-batu itu. Kemudian saya jajak dari Mas Mehmet Helus Slamet mengadakan pertunjukan namanya Puisi Batu. Ini bukan zaman batu loh, Puisi Batu. Batu tenan. Mas Mehmet dan teman-teman meminta kita semua untuk nabuhi batu tuh. Tak. Dia main alat seruling kecil itu. Nah, itu. Saya juga membacakan puisi ya tentang batu itu. Jadi puisi tentang batu dengan batu sungguhan dan direspon oleh Mas Mehmet menjadi pertunjukan Puisi Batu. Nah, saya melakukan relasi taktis dengan atau kolaborasi dengan Mas Mehmet, ada sebuah pertunjukan di tengah batu-batu sungguh-sungguhan. Jadi tenanan panggungnya ya batu, saya nonton ya batu gitu. Rana, dan itu saya rada khawatir ini banjir tuh piye tengah sungai Rasa Melayu kan. Untung udah diberi mantra oleh mengenal Singgih dengan mantra apa itu yang terkenal itu siapa? Singgah kalau singgah, wah itu demitnya peti kabeh. Terus Merapi raja jeblok
nggak banjir dan kita selamat semua karena gara-gara Mas Nur Singgih itu. Jadi pengalaman itu perlu didokumentasikan dan perlu dianukan dan perlu dirumuskan. Nah, kemungkinan di sini namanya intermedia itu, bahkan mungkin juga transmedia dan itu ditulis, dirumuskan sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman di Yogyakarta khususnya juga itu menjadi terpetakan. Ini sebuah peta awal misalnya. Buku ini ada sebuah peta awal bagaimana orang sastra berkolaborasi dengan seniman yang lain untuk menghadirkan sebuah tujuan sastra yang lebih menghidupkan sastra lewat kemungkinan itu. Termasuk ketika waktu sosialisasi sastra di sini itu ada puisi Jajak Tari itu waktu saya juga apik banget, ternyata menarik juga. Di sini pernah ada dan sebagainya, banyak sekali itu kemungkinan ternyata yang bisa digali. Yang berbeda memang sastra film belum ada ya. Saya pernah lihat film Herodon Nyasra itu judulnya Manyu Biru itu. Itu yang ngeluh ya tuh filmnya menggunakan kata tapi itu wah jangan-jangan ini gitu. Sastra film itu ya, seperti itu baru kemungkinan pertama. Nah, nanti mungkin buku yang kedua itu kita akan lebih mencari lengkapannya dan itu. Saya kira itu mungkin dari saya. Jadi kita merayakan kebersamaan, merayakan kolaborasi, merayakan istilahnya strategi taktis dari seniman itu sehingga Yogyakarta menjadi lebih semarak, menjadi lebih lebih asik itu lah ya, itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa Mas Minto dan Mas Haruf bisa menambahkan, bahkan memperkaya atau malah mengkritik apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Matur nuwun Pak Mustafa. Tepuk tangan untuk Pak Mustafa Hasim atas kisah dan pemaparannya. Jadi SPS ini menjadi satu anggaplah laboratorium kecil gitu ya, untuk mengolah sebuah rantai kreativitas dari gagasan, dari teks, dari naskah dipertunjukkan dengan berbagai macam eksperimentasi, dengan berbagai macam kemungkinannya. Setelah muncul itu kemudian mencoba untuk mencatatnya lagi. Jadi sekot teks sudah dipertunjukkan, baru setelah itu dicatat lagi. Jadi ada semacam usaha rantai kreativitas yang kemudian memang ya rasa-rasanya memang seperti itu gitu. Seharusnya seperti itu, dan barangkali itu proses semacam ini tidak ya menjadi satu kesadaran untuk semua entitas kesenian ya. Entah musik, entah seni rupa, seni tradisi, macam-macam ya. Jadi bukan hanya sastra sebetulnya. Jadi di sini kemudian sastra menjadi babon ya, menjadi induk ya. Dari sastra ini kemudian lahir karya yang lain gitu. Ada tari, mengilhami kemudian karya tari, kemudian mengilhami sebuah karya sastra, kemudian mengilhami kemudian sebagai karya seni musik, kemudian juga bahkan film dan media digital yang lain gitu. Jadi sastra menjadi satu babon, satu induk yang kemudian berkembang biak menjadi berbagai macam karya seni gitu. Nah, mengenai multimedia ini, jadi multimedia saya rasa menjadi dua maksud ya. Era multimedia sebagai sebuah kecanggihan, juga keberagaman media ini juga menjadi satu pemahaman yang menarik saya rasa. Nah, ini Prof. Faruk yang juga pernah menyampaikan atau dalam pidato guru besarnya tentang sastra di era multimedia atau era yang termultimediakan. Nah, itu bagaimana kemudian masyarakat hari ini menyadari hal tersebut, juga bagaimana sebetulnya posisi sastra di dalam dinamika yang terjadi ini, Prof. Monggo Prof. Faruk, kami persilahkan. Raiso udut ki mumet aku. Oh.
Sira ngomong apa? Apa ya? Jadi kalau kita melihat konteks dan judul, sebenarnya ini berangkat pada panggung ya. Jadi ini kita bisa sebut semacam multimedia yang sebenarnya tradisional. Dalam arti ya ini basisnya basis zaman sastra lisan. Sastra lisan itu tidak pernah teks berdiri sendiri gitu ya. Teks dipanggungkan, diritualkan, ada musik, ada macam-macam, segala macam itu. Nah, beberapa kira-kira tahun 80-an atau 90-an ya, itu agak gencar penelitian mengenai komunitas sastra di Jogja yang basisnya kelisanan. Waktu rame-ramenya sastra pedalaman segala macam dulu ya, yang mengembalikan cara kita bersastra itu sebenarnya basisnya sangat lisan. Jadi yang penting kumpul, termasuk ya seperti ini nih, kita nih kegemaran berkumpul, ketemu wong, segala macam-macam kayak gitu ya. Bersastra juga selalu dalam proses, di dalam proses kebersamaan tadi yang dikatakan tadi itu. Jadi kenapa teater menjadi penting? Karena teater itu tempat ngelumpuk ke wong ya. Jadi teaterisasi sastra sebenarnya hanya satu jalan, bahwa bersastra itu proses yang kolektif, proses bersama-sama gitu ya. Mungkin kita sebenarnya tidak membaca, mungkin kita tahu karyanya Tebat dari bacaan waktu di panggung atau apa gitu, atau kita dengar-dengar aja gitu kan. Jadi kita punya banyak penyair, tidak banyak pembeli, karena memang kita mengkonsumsi sastra dalam rangka produksi sastra itu dari lisan gitu. Nah ini sehingga yang khas memang saya kira Jogja itu ya komunitas sastra. Dan kita mungkin sampai sekarang mungkin yang paling kuat bertahan. Jadi banyak komunitasnya dan sebagainya. Walaupun komunitasnya berubah-ubah, lalu bergeser ke kampus, kemana, macam-macam pergeserannya, tetapi selalu dalam konteks seperti itu. Mungkin transformasinya juga jadi kafe, jadi lonceng, jadi apa, tetapi selalu dalam konteks seperti itu. Nah, saya juga melihat seperti Mas Mustafa itu kalau menulis itu sangat dekat dengan realitas. Jadi relasinya itu agak pengalaman yang sangat langsung ya dengan kehidupan itu, tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi dia hampir seperti antara reportase dengan sastra itu sangat dekat juga. Lebih spontan dan sebagainya begitu. Nah, lalu ada yang multimedia dalam arti yang sekarang ini. Anggap aja misalnya televisi atau apa. Nah, ini biasanya disebut sebagai kelisanan kedua ya. Nah, kelisanan kedua ini di satu pihak ya multimedia seperti kelisanan yang pertama tadi, tapi di lain pihak sebenarnya itu terencana.
Jadi kalau di televisi itu kelihatannya spontan, kelihatannya improve, kelihatannya orang berdialog dan sebagainya seperti langsung dalam kehidupan. Tetapi sebenarnya itu dirancang. Dirancang, ada skenario. Dan situasinya itu lebih ketat daripada teks malah. Karena hitungannya detik, batasnya, lalu sampai dikasih ini, di komando segala macam itu, penyiar-penyiar itu, yang sebenarnya ruang improvisasi itu sangat kecil. Jadi improvisasi adalah improvisasi yang sudah dirancang. Walaupun ada juga yang kemudian kayak opera Van Java dulu itu hampir seperti wayang akhir-akhir ini. Terus improvisasinya ya diumbar. Diumbar tapi ya orang rampung ya mandek gitu aja ya. Wayang-wayang juga zaman rame-rame payu-payunya dulu. Ya udah pokoknya dagelane sing akeh bar kuwi ujuk-ujuk ya wis bubar di goyaan. Tapi secara prinsip multimedianya itu multimedia yang benar-benar by design. Jadi dia bebas sangat dirancang. Nah ini yang sebenarnya menjadi masalah. Kelihatannya ini dua multimedia. Jogja punya multimedia yang tradisional, lalu multimedia yang modern atau postmodern atau apapun namanya. Kelihatannya sama ini. Tapi sebenarnya sangat berbeda. Nah berbedanya ini yang paling penting adalah pertanyaan kita, bisakah Jogja berpindah ke yang kedua? Nah Jogja yang berkarya sambil mengalir dalam kehidupan, dalam pergaulan dan seterusnya itu yang ekspresinya lebih langsung dan sebagainya. Dengan yang sekarang ini menulis karya sastra itu, menulis novel itu konco-konco yang baru-baru ini by research ya itu rodo melotot kuwi serius banget lah nyatati tanggal, nyatati apa, nyatati itu tuh agak marake mumet nih wong Yogja misalnya kayak gitu. Jadi itu beda sekali. Jadi ini pola-pola dari karya yang kita sebut bagian dari tadi kelisanan kedua, di mana ini sebenarnya sangat tertata dan sangat direncanakan, mungkin pakai outline, pakai macam-macam segala macam. Nah kelihatannya sama tapi beda. Nah ini kita membicarakan multimedia dalam konteks Jogja, masuk ke film, masuk ke video, masuk ke ini, atau Jogja kijana ya mandek di teater situ, misalnya kayak gitu tuh di panggung itu misalnya. Begitu melangkah ke yang berikutnya mungkin rodo repot itu. Kita anggap yang paling jauh terlibat, anggaplah seperti Butet, Agus Nur, misalnya kayak gitu ya. Tapi itu pun mereka nggak masuk ke dalam film misalnya kayak gitu. Mereka masih merupakan pekerja-pekerja, bukan yang mendesain, yang mencipta kayak gitu-gitu. Nah ini sebenarnya dua multimedia yang kita hadapi sekarang. Ada yang jauh di sana, tapi ada multimedia yang Jogja nggak tahu kita itu mau pindah ke sana atau di sini saja, karena yang artinya ya kalau kita pakai video juga ya sa kecekele atau sa melakune gitu misalnya kayak gitu ya, karena tidak kelemahannya. Kalau kita kelemahan tapi bisa juga kekuatan. Ya kita memang akan cenderung ya kayak ngene iki.
kita tidak akan melahirkan karya dahsyat, karya besar, karya agung, karya yang laku banget atau apa gitu-gitu ya. Tapi kebersamaan itu nyenengke gitu ya. Itu membuat kita bahagia. Kita masih di dalam lingkungan Serawung gitu. Karena begitu kita masuk ke sana, gawe skenario, mumet, lalu jadi sutradara, jadi apa, wis koncone wis lali. Karena terlalu serius gawean. Terlalu berat itu. Suwi-suwi ya wis ora sempat meneh Serawung gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Ya itulah saya kira yang mungkin yang pertama ya saya mau mengatakan itu ada dua pengertian dan mungkin kita memang harus memilih. Kalau kita mau meloncat juga nggak ada salahnya, tapi kita sadar sekali bedanya bahwa ini ada perbedaan, ada tantangan yang mungkin bagi kita sebenarnya lebih berat karena ini kelihatannya sama tapi sebenarnya sangat berbeda. Saya kira begitu, Pak Kasih. Aku tak pamit udut saya. Tak ngerungu kene. Matur nuwun, Prof. Ya. Tak ngerungu kene itu. Nggih. Aku marahi pingin loh. Atau ini mungkin boleh merokok enggak ya, ini untuk khusus narasumber. Oke, selanjutnya di dalam buku ini juga tidak hanya media yang berarti kemudian menempatkan sastra yang beralih menjadi wujud baru, menjadi bentuk baru, tetapi rumah atau tempat di mana sastra itu hidup dan berkembang. Seperti misalnya ke media massa, koran, majalah, juga buku misalnya. Tempat-tempat di mana sastra kemudian tumbuh dan berkembang. Buku media massa itu menjadi satu media yang juga turut serta dalam mengembangkan dinamika kehidupan sastra di Indonesia, khususnya juga di Yogyakarta. Nah, selain memang kemudian sastra yang kemudian memang benar-benar beralih menjadi wujud kesenian yang baru, Taman Budaya sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 sebelum corona itu menyelenggarakan musikalisasi sastra, pergelaran musikalisasi sastra yang di situ banyak menampilkan eksperimen tentu saja. Tidak hanya musikalisasi puisi yang biasanya kita lihat, tetapi juga pertunjukan dari karya yang lain, novel yang kemudian juga dipertunjukkan atau prosa, cerpen dan naskah drama yang kemudian dihadirkan dalam berbagai eksperimen dan peluang-peluang kehadirannya yang lain gitu. Nah, bentuk-bentuk seperti itu sebetulnya mengingatkan kita pada tradisi di Indonesia, di Jawa yang memang ketika sastra masih hadir dan berkembang dilisankan itu sangat dekat dengan kesenian, mocopat, karawitan dan sebagainya, wayang dan macam-macam, sehingga antara sastra dan seni yang berada di sekitarnya ini memang tumbuh berbarengan. Nah, mengenai hal ini saya rasa Prof. Minto memiliki wawasan atau memiliki gagasan mengenai hal tersebut, terutama sekali kalau diingat dulu kemarin sempat ngobrol sama Prof. Minto, dulu itu tari itu istilahnya sastra tari ya Prof. Sastra tari, sastra karawitan, jadi sastra itu berada di sekitar kesenian itu, di sekitar cabang seni itu. Jadi sastra ini memang benar-benar menjadi induk yang berada di sana gitu. Nah itu pripun Prof, kisahnya dan gagasannya, monggo Prof. Matur. Ya, terima kasih. Yang pertama saya mohon maaf karena belum lancar berbicara sehabis sakit tempo hari. Ini tempo hari memang saya cerita dengan Mas Latif. Dulu zamannya Mbak Daruni, Mas Mehmet itu, anak dan Mbak Daruni juga. Itu beliau itu kan lulusan
lihat saja ijazahnya, sastra tari. Kemudian yang kerawitan ya sastra kerawitan. Tidak tahu mengapa kok tiba-tiba jurusannya menjadi tari, kerawitan dan seterusnya. Nah itu fakultas sastra menjadi fakultas ilmu budaya misalnya. Apakah semua itu di dalam rangka menjadi modern? Tadi saya sebelum masuk ke sini, saya bersama Mas Kris Budiman sama Mas Hamdi menjadi anggota perkumpulan udut itu. Sekarang Faruk keluar juga mau merokok untuk mengusir corona itu. Tadi saya ngomong sama Mas Kris, mungkin karena doa teman-teman semuanya, saya cepat sembuh. Artinya apa? Kita boleh tidak punya apapun, tetapi kita punya saudara yang banyak, teman yang banyak. Itu yang saya rasakan sebagai ruh Jogja. Jadi seperti dikatakan oleh Mas Faruk tadi, yang penting koncone oke, orang duit ora apa-apa. Nah, makanya tadi kalau kita masuk multimedia sebagai kelisanan kedua bagi Jogja, memang rasanya menjadi sulit. Tantangan yang diberikan oleh Mas Hamdi Salat misalnya, ruang virtual itu, bagaimana itu kita menjadikannya bagi Jogja? Mungkin Jogja ya seperti ini, Jogja itu. Jadi yang namanya festival, lomba apapun yang berbasis apa sastra atau seni, itu kan karena kita menjadi modern. Apa-apa dilombakan, termasuk bokong indah, betis indah, dada indah. Takoni Mbak Uni ora percaya. Itu kan gara-garanya itu. Jadi kalau Mas Gito berbicara masalah tembang mocopat misalnya, lalu dilombakan, padahal kita sepakat bahwa embat gamelan dimanapun itu taman budaya, embatnya beda dengan isi, beda dengan UNY, beda dengan UGM, beda dengan Sanata Dharma. Lah kok kalau lomba harus mengikuti gendernya panitia lomba, jadi nggak lucu itu. Tapi ya itu tadi, karena kita itu ingin menjadi modern, akhirnya ada hidup itu akhirnya menuju kalah dan menang. Dan Jogja itu tidak ada semangat itu, semangat untuk ngalahke, ngasorke, karo menjadi menang itu tidak ada. Itu ruh yang esensial bagi kita semua. Ya seperti ini Jogja. Makanya ketika Mas Kisno mengambil salah satu puisi saya, kemudian di aransemen menggunakan kerawitan, ya silahkan. Ketika Mas Jemek itu mempantomimkan puisi saya misalnya lewat panggung sastra itu Malam Taman Sari, ya silakan. Tetapi itu semua kan untuk dinikmati, bukan untuk dilihat ini lebih hebat ketimbang yang lain, tidak.
Ini gara-gara kita itu bersepakat menjadi modern. Saya pernah suatu ketika nguji disertasi di UI. Itu dia meneliti Jemblung, Kebumen, dan Purbalingga. Lalu menggunakan teorinya Ruth Finnegan, Oral Tradition and Verbal Art. Saya bilang kepada sang calon doktor itu, ngopo ndadak goleki bukune Ruth Finnegan. Setelah saya baca wis kabeh wis ana nang Jawa. Gara-gara kita itu tahu oposisi biner, lalu kita mengenalkan wayang saja simpingan kanan, simpingan kiri. Padahal di dalam tradisi kelisanan kita, wayang itu hidupnya di bawah blencong. Kanan dan kiri itu kan wayang mati. Seperti itu. Jadi kita harus, menurut pandangan saya, kita harus tetap mempertahankan ruh Jogja. Saya sudah 4 bulan atau 5 bulan bersama Mas Farouk terlibat metodologi penelitian Jawa di UNS. Mas Farouk mempertanyakan kepada saya, opo bedane ngerti karo weruh? Yo sangat beda. Kalau semangat kesenian di Jogja itu bukan masalah pengertian atau pengertian, tapi masalah kawruh, kawengku hingruh. Nek weruh itu winengku ingruh. Makanya kan kita yang penting kumpul-kumpul, kemudian pentas, ora peduli dibengoki Hamdi. Woi ngene ora apa-apa. Nek yo aja ngono kuwi. Mbok dibengak-bengoki, ditulis, dikritik habis-habisan di KR Minggu sama Jayadi misalnya. Yo ben wae yo aja iki ngono kuwi. Karena esensinya itu kawengku ing roh itu. Jadi orang tekan ngerti ning weruh tenan. Bahasane gamelan ana Mas Memet ana Mbak Daruni kasariro. Dalang juga begitu. Gara-gara kita mengenal Levi Strauss, Grunandel, malah dipakai untuk meneliti wayang. Jadi ra lucu. Termasuk perguruan tinggi kita itu, Mbak Daruni pilih pensiun daripada nulis neng Scopus. Padahal kalau kita di Jogja itu yang penting ngomongnya itu, improvisasinya tidak terbatas. Kalau kita ngomong itu, lihat saja pelajaran dari Pak Basio misalnya, dari Mas Daryadi, itu Jogja, dan semuanya bisa terwadahi, semuanya bisa, termasuk masalah pemanggungan sastra yang dulu dimotori oleh Mas Hari Leo. Kebetulan saya ada di belakangnya sejak awal berdirinya. Wis pokoknya sarupa-rupane, sing penting kuwi ana neng Yojo. Tahun 70-an sudah ada yang namanya poetry singing, ya. Terus bergerak ke sana kemari sampai sekarang Ainun tetap menggunakan gamelan di Ma'iyahan. Dulu bengkel teater juga menggunakan gamelan Nyai Pilis misalnya. Lalu muncul Bramaka Hekum menjadi
albumnya Bung Karno, kelompok kampungan itu, ya itu Jogja. Jadi memang betul kata Mas Farouk yang pandangannya lebih objektif karena dia wong Banjar, ya bisa melihat itu. Kalau saya memang Jawa tapi Monconegari, Purbalingga, ngapak-ngapak. Ini ora apa-apa, tetep Mataram kuwi. Nah, gara-gara kita berupaya habis-habisan, ya kita jadi kelangan nenggok gitu loh. Bahkan di dalam pewayangan itu kan sudah jelas tuh batas-batasnya. Ketika campur sari mencapai hitnya itu, lalu make itu semua. Nah, yang penting sing nonton seneng, sing ora seneng ya mulai gitu saja. Tapi batasnya tetap ini 6, ini 9, ini menyuro, bar kuwi golekan. Artinya golek ono dhewe. Makanya kan kalau dalang itu, dari dalang sepuh sampai dalang sekarang yang ada di dalang-dalang muda itu, kalau dudut gunung itu kan kene iki gununge dinaiki ndonga karo madhep ngene ndelok sing nonton ana wong ayu ora ya ngono kuwi ketoke membaca mantra. Tapi dalang sekarang ya ndak sindene ayu ora ngono kuwi gitu ketoke marmati kakang kawah adhare getih puser karo ngene nekuk gunung ora eneng ora sida. Artinya improvisasi itu diberi ruang yang luas itu. Makanya kembali ke pengalaman saya berkali-kali, dunia akademik itu saya Mas Farouk sudah hafal sekali, dunia yang terkooptasi gitu. Boleh kita menggunakan barat atau luar, tetapi harus kita taklukkan. Masa semua penelitian tentang wayang diisi di UGM, diisi Solo, sama semua menurut Grunandel. Grunandel ki panganan apa? Cah ngendi? Ngerti darune ora? Ngerti darune kuwi timbang Mbak Grunandel kuwi. Nek bilung grundelan ana kuwi puisine Linus. Karo tadi disinggung Mustafa, reportase yang menakutkan, kesaksian Pasar Sentul, itu puisinya Mustafa yang memenangkan dulu di Purna Budaya dulu. Kan beliau itu kan redaktur masa kini, ngenai jeneng koran kok Al Masakin, miskin tenan kok. Nah itulah Jogja. Ning ora apa-apa miskin, mergane apa? Sing penting koncone akeh, itu dia. Jadi kita pentas di sositet dimanapun itu, kita itu tidak pernah berpikir penontonnya banyak atau sedikit kok. Kalau di Jogja itu Almarhum Suwarno Pragulapati mau membuka seminar begini, belum ada koncone sama saya di Purwokerto dengan Kurniawan Junaidi, Ahita, Teguh Susila. Pokoknya yo dimulai ora neng koncone ora apa-apa, dimulai. Padahal yang mendengarkan kursi. Terus ketika ditanya, Mas, belum ada yang datang kok dimulai, ora apa-apa, sing penting lisan kok ngomong.
Sampean ndak tahu toh yang mendengarkan itu bukan manusia, kata Warno, ya wong edan tenan. Tapi itu terjadi dulu bersama saya juga di beberapa tempat. Ya, jadi persoalan kita mau memasuki kelisanan kedua, silakan. Tetapi saya ingin kembali kepada buku ini. Buku ini merupakan telaah yang relatif lengkap dari enditnya Mbak Daruni sampai Mbak Maria nulis drama radio dan seterusnya. Itu saya berharap benar-benar menjadi rujukan. Jadi kalau misalnya kita ingin membicarakan tentang kalau istilahnya Mas Kris itu intermedialitas, itu silakan saja. Karena apa? Seperti yang juga dikutip oleh Mas Kris itu, antara ruang dalam dan ruang luar itu pada akhirnya itu membutuhkan terjemahan intersemiotis. Yang penting itu, lah apakah semiotika ada di kalangan kita? Kita semua orang Jogja itu sudah makhluk semiotis. Ono lindu iki arep napa? Ono bulan merah tadi malam iki arep napa ya? Artinya kita itu sudah sangat semiotis. Nah, hubungannya dengan panggung itu, sastra itu merupakan segala-galanya. Saya pernah menguji juga di ITB. Seorang itu meneliti lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh perupa perempuan. Lalu dia menulis narasi perempuan dalam lukisan ini. Jadi semuanya berpulangnya pada sastra. Baca saja tulisan Garudeonnya Mas Kris misalnya, enditnya Mbak Daruni, semuanya sastra. Jadi saya sampai heran ketika Asti masih di Karangmalang, di Kuningan, itu kan masih sastra tari, sastra kerawitan. Sekarang ini sudah tidak seperti itu, seolah-olah kalau saya ngomong di antara teman-teman jurusan seni dimanapun itu, ora sah nggugu Kang Minto, kaki wong sastra. Yo asu to kuwi. Lur sastra itu sing sumber segala-galanya, malah nek Kang Minto ki apa-apa ki salah. Kayak udu wong seni, kayak sastra. Yo batu melecetku ya aku ngono. Semuanya itu dari sastra. Saya membaca lukisan yang realis di ruangan saya ada itu mahasiswa seni rupa. Lalu saya tanya mahasiswa yang kalau kuliah di ruangan saya, apa yang Anda tahu tentang lukisan itu? Oh itu Pak, itu cerita tentang pedagang asongan di Malioboro. Itu sastra bukan? Ya sastra. Ketika ada orang mitoni nujuh bulani, itu ada cengkir gading loro, ada gambarnya Romo dan Sinto atau Arjuna Brotojoyo. Ndak bakal lukisan di cengkir gading itu cakil karo limbu, ora eneng. Lah mergane ngopo? Jawaban terhadap mergane opo itu kelisanan. Iki ngene ceritane. Karena kita berharap jabang bayi kelak kalau lahir perempuan akan seperti itu. Kalau laki-laki akan seperti ini, itu.
Padahal Arjuna kan orang atau tokoh yang sangat egois toh. Sampai Bharatayuda saja setelah dia sampurno jadi Satrio Pinandito, dia lupa kepada anak-anaknya, keponakan-keponakannya, sehingga semuanya mati di dalam Bharatayuda. Yang selamat hanya Pandowonya itu. Nah, ini kan sastra. Mas Iwan sama Mas Supri memainkan itu semua dari di sini jadi Wicikistya di panggung ini oleh Saraswati Dance Company isi dulu. Saya kebetulan jadi pengamatnya. Lalu dipentasan lagi di Singapura. Semuanya sastra. Belakangan ini saya diminta oleh Nurlina Syahrir dari Makassar untuk bicara Pakarena. Samaknanya bagaimana? Karena dulu saya bersama Nungki Pakarena Ribeteng Rotterdam. Itu semuanya berakar pada sastra, mau Pakarena gunung, mau Pakarena laut juga sastra. Akhir-akhir ini Kerso Dalem sudah memanggil Mas Maryono untuk nggarap Mintorogo. Itu juga sastra. Sebelumnya Kus Warsantyo menggarap Aji Soko dari serat Aji Soko, juga sastra. Dulu Mas Widaryanto tesisnya itu Srimpi Renggowati, itu juga sastra juga. Nah, kemudian yang dari Karawitan akan melihat kok ada pola iringan Srimpi Renggowati kok dari Patet 6 ke Songo misalnya, pakai renyep itu misalnya. Ini bisa ceritanya panjang lebar. Jadi tesis S2-nya Mas Widaryanto di Amerika. Kemudian Mas Widaryanto S3-nya di ISI Solo, kebetulan saya yang menguji, dan Mas Wid senior saya harus kuliah dengan saya gara-gara Mbak Ana rektornya waktu itu disuruh kuliah ekokritisisme dengan saya. Lalu saya bilang, Mas, baca ini ada 7 buku, 7 saja, semuanya tentang ekokritisisme. Tetapi bagaimana Mas Wid itu mencari yang Jawa. Lalu akhirnya kita diskusi sampai kepada serat Wicoro Keras yang sering dipakai dalam odo-odo di pewayangan. Tan samar pamoring sukmo. Jadi sudah ada semua. Kita boleh menggunakan model-model barat, tetapi untuk kita jinakkan di sini. Seperti ada dulu, sekarang baru berlangsung penelitian tentang fiksi mini. Lalu dia ngomong ke saya, fiksi mini itu gini-gini. Lalu referensinya Amerika. Lah fiksi mini itu berkembang di mana-mana, di pojok beteng, di teh tubruk Pakualaman, di gudegnya Pak Pujo dan seterusnya. Itu kelisanan yang kemudian dituliskan menjadi 1 atau 2 paragraf. Kalau ingin yang tertulis itu tahun 80-an sudah dimulai di Horizon, judulnya Testimoni dan Menunggu Koran Pagi.
yang nulis Kurniawan Junaidi dan Gede Winjana. Jauh sebelumnya saya masih SD dulu, tahun swidaan, itu sudah ada cerita Seprapat Kaca di Panyebar Semangat, di Joyoboyo dan seterusnya. Jadi kalau kita mengacu misalnya pada sejumlah referensi yang mengintermediakan karya-karya, silakan bagi teman-teman di dunia akademik, tapi itu semua sesungguhnya sudah ada di antara kita. Sing penting duwe konco sak oke. Itu esensinya. Matur nuwun. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Minto atas uraiannya yang cukup lengkap saya rasa. Ini masih ada waktu sekitar 40 menit bagi teman-teman yang ingin berdiskusi bersama. Kami persilahkan untuk 3 pertanyaan atau 3 penanya, dan tidak perlu diawali dengan cerita, langsung sebuah pertanyaan saja. Kami persilahkan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi bersama, kami persilakan untuk 3 penanya bisa langsung maju ke apa namanya, mic pelantang yang ada di sisi kanan untuk kemudian kita bisa berdiskusi bersama. Monggo silakan. 1 ada Pak Bambang Nursingge, kemudian yang lainnya barangkali ada. Monggo Pak Bambang, silakan maju. Nyala ya? Langsung aja. Kurang suwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saderengipun matur sangetipun awit saking ulemipun kaya kadang-kadang saya tertarik dan ya terenyuh. Kenapa saya kok sampai tertinggal informasi ini? Ya, apakah saya tidak diterima sebagai sastra, belum diterima sebagai sastrawan, dan sudah singkiran dari teater dan dari tari. Saya tidak tahu kenapa saya kok kurang gaul. Ya, tapi saya tidak apa-apa, tapi saya sudah berbangga karena sudah ada tulisan. Nah, sementara ini saya juga dulu perintis dari sastra, pertunjukan sastra. Saya yang Jawa dulu bareng Mas Leo. Dulu kita bergantian tiap bulan. Tapi kan entah apa perkembangannya, kenapa sastra Jawa tidak pernah diangkat itu. Nah, tapi itu tidak penting, ini dalam perjalanan. Yang penting seperti kata Pak Mas Minto tadi, ya pokoknya konsernya oke. Yang ingin saya tanyakan, mumpung kita semua masih ada, misalnya ada sesuatu hal, paling tidak ya seperti saya yang terpinggirkan itu dia diulemi gitu loh, apa ya tujuan gitu. Karena sementara ini saya tidak pernah, saya merintis sastra mantra itu dari 2009. Mantra saya sebagai pertunjukan, tapi itu tidak ada yang ngaruh dari teman-teman sastra, malah justru dari luar daerah yang ngaruh ke saya. Nah itu yang saya mohon, mari kita bersama. Nah, saya sugeng sonten Bu Maria, panggilannya nggak penting. Ya, nah itu saya hanya prihatin, kenapa kok itu mantra-mantra kok tidak pernah ada yang berani mempertunjukkan. Lainnya sudah
sudah semua. Dan tapi saya merintis dari 2009 sampai sekarang, saat ini sastra mantra saya angkat sebagai seni pertunjukan. Entah itu lahirnya bayi lahir, entah metoni sampai meninggal saya nyebut anak ibu. Itu saya lakukan dengan pertunjukan. Ternyata memberi pemahaman terhadap sastra mantra itu sehingga mengurangi gesekan. Nah, ini saya mulai dan alhamdulillah kemarin juga dapat pengakuan ternyata sastra mantra itu apabila digarap dengan baik dapat memberi pemahaman tentang masyarakat sehingga tidak ada gesekan-gesekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin monggo silahkan yang lain. Teman-teman dari kampus barangkali ada yang ingin memperdalam lagi mengenai tema-tema yang ada di dalam buku ini. Oke, silakan. Monggo Mas. Saya ingin bertanya yang dijelaskan oleh Prof. Minto tadi tentang bolehnya menelaah karya-karya sastra lokal seperti karawitan atau wayang tadi dengan teori-teori yang dari barat dengan cara menjinakkannya ke versi lokal. Nah, di sini Prof menjinakkan itu maksudnya gimana dan bagaimana cara menjinakkannya itu, Prof? Terima kasih. Matur nuwun. Dari Mas siapa? Mohon maaf. Husaini. Oh, iya. Yang lain barangkali? Bu Daruni? Ada cerita apa? Monggo. Berapa ya Pak? Nggih. Salam sehat bahagia, senang sekali Prof. Faruk udah berpuluh tahun nggak berjumpa, Prof. Minto ya jauh di mata dekat di hati nggih, Pak Mustafa Hasim juga. Saya sangat bersyukur di Jawil lewat Japri WhatsApp ya, the power of WhatsApp. Saya belum kenal Mas Latif. Mas Latif ki sapa, apa wujudane kaya ngopo, saya belum kenal, tetapi kemudian begitu Mas Latif Jawil saya, yang saya pikirkan adalah saya punya waktu enggak? Kalau materi mungkin banyak, tetapi kan harus disampaikan secara sistematis. Meskipun mungkin yang sudah terlanjur tercetak itu juga belum sistematis. Karena waktu itu bulan Februari saya sedang mundi dawuh ya, kalau mungkin anak-anak mahasiswa di sini nggak ngerti istilah mundi dawuh adalah mendapatkan dawuh dari keraton untuk membuat karya karakter raseksi ya, bolo raseksi dalam Tinggalan Jumenengan ya, anniversary coronation Sultan itu saya special dalam lakon Pandawa Mobisiko, saya didawuhi membuat bolo raseksi. Dan saya ini gimana kehebohan karena itu seminggu 3 kali berlatih karena dikejar waktu untuk kemudian harus tapping karena memang masanya masih seperti ini. Nah, kemudian saya berpikir gimana nih, tapi ini tantangan saya harus jadi Endang Sagawati kata Prof. Minto ya. Ini kesempatan oke. Resikonya memang kemudian tubuhnya tetap gerak-gerak, joget-joget, kemudian nulis dan sebagainya. Dan ini kepercayaan kemudian saya manfaatkan secara positif. Hasilnya nanti dulu, yang penting saya kenal dan bertemu dengan teman-teman yang baik yang ada di sini hari ini. Sangat-sangat bersyukur, bukan peristiwa yang sepele, tapi ini terdokumentasikan dengan baik dan saya sangat bersyukur terlibat di sini. Sama sekali benar-benar termasuk kerja keras juga sih memang waktu itu, karena saya harus memanage karena memang ada target ya Mas, ini harus dioyak terus, dikejar terus. Ibu selesai sekedap malip karena memang kegiatan saya masih sedewasa ini sedewasa ini bersyukur
masih dipercaya menari. Nah, mungkin harus saya sampaikan juga, sharing kepada teman-teman muda yang ada di sini. Jadi sebuah kepenarian pada umumnya dan di Keraton Yogyakarta memang ada pergeseran. Ketika mereka itu yang seusia saya itu sudah tergeser oleh anak-anak muda yang cantik jelita untuk menggantikan posisi-posisinya. Tapi khusus karena casting saya, dapuan saya adalah sangat spesial, jadi rasaksi dan sebagainya. Nah, justru itulah kemudian belum ada penggantinya. Sehingga saya masih terlibat menjadi patih rasaksi yang besok bisa disaksikan di International Mass Festival. Jadi karena pementasan di 13 Maret lalu, Pandhawa Moh Bisika Tinggalan Jumenengan bisa diakses di YouTube. Kemudian itu Panitia International Mass Festival tertarik spesial cuplikan yang adegan bola rasaksi, dan Kelilan Kanjeng Pangeran dan Sultan mengizinkan untuk kita pentas lagi. Tadi malam gladi kotor, besok 29 gladi bersih, dan 31 kita tepeng. Setelah itu kita serahkan ke Panitia International Mass Festival untuk kemudian ditayangkan. Maunya sih kita jadi ikon dan kita harus live ke Solo karena memang pertunjukannya hybrid, ada yang daring, ada yang luring. Kita dikasih kesempatan luring, tapi Ngerso Dalem tidak Kelilan atau tidak mengizinkan, karena kita harus bawa penari dan penabuh untuk ke sana di masa pandemi sangat tidak memungkinkan. Jadi inilah kisah saya yang sesungguhnya tidak terlalu terbiasa menulis, meskipun ada beberapa tulisan buku yang selalu dalam bentuk istilahnya zaman dulu apa mas namanya? Zaman dulu rombongan bunga rampai kayak gitu ya. Kemudian juga menulis di jurnal, menulis di majalah, di koran dan sebagainya. Tapi ini kesempatan luar biasa dengan format dari sastra kayak ini, dan juga saya tularkan tentang kepenarian saya yang sudah dewasa masih diberi kesempatan untuk dawuh dari keraton. Begitu, semangat, salam sehat bahagia Prof Faruk, Prof Minto. Makanya kalau teman-teman tari mau bikin buku, teman-teman sastra siap membantu. Ya. Ijolan. Oke, ada 3 persoalan tadi mengenai bagaimana ruang untuk istilahnya mungkin kalau Martin Suryajaya itu sastrawan obskur. Kemudian yang kedua adalah menaklukkan teori asing untuk karya sastra lokal, dan yang ketiga dari ya, saya walaupun saya belum merokok, mestinya saya keluar, tapi ada beberapa pertanyaan sehingga saya tidak bisa mendampingi ngerokok Mas Faruk. Namanya Mas Bambang Nursinggi, kok ora dijawil urung, ojo ora eneng bosok, ora iki ora eneng urung Mas. Sok sing kedua Mas Bambang Nursinggi nuliso sastra mantra. Saya usul kepada Mas Latif supaya Mas Kandar membuat jilid 2, nanti biar dibiayani sama Mbak Mas Dia. Itu sesungguhnya sastra mantra itu ya sudah banyak dilakukan oleh dalang-dalang ruwat. Ya, dalang ruwat itu pasti menggunakan sastra mantra yang namanya Rajah Kolocokro misalnya. Tetapi dalam bentuk pemanggungan seperti lazimnya dikenal kata Mbak Daruni itu, orang-orang muda terus rumangsane kowe iki arep nom bae apa piye. Itu begitu. Jadi Mas Bambang Nursinggi ora susah cilik hati, nanti suatu ketika dituliskan saja itu. Kalaupun tidak di sini ya di tempat lain. Tetapi kalau memang terbitan Taman Budaya ini dianggap cukup bergengsi, ya nanti tak daftar ke meneh Mas Bambang Nursinggi. Oke,
Kemudian Mas Husaini, cara menjinakkan teori barat itu kita harus menoleh ke lokalitas itu. Jadi jangan seperti di tari umumnya itu loh. Sudah orang itu ngomong greget nyawiji sengguh ora minggu ning kondisinya saja itu. Apa itu terterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan notasi Laban yang ditulis oleh Rudolf Laban itu untuk menulis jadilan ki apa ora keblinger gitu loh. Tapi manut pembimbinge kudu ngono ben lulus. Takone darune kuwi ana koreologi dan seterusnya. Teman-teman di Karawitan misalnya, apa sebagian teman itu juga membaca Wedot Pradonggo. Masalahnya kan itu ketika ditanya ini dari putut gulut kok jadi putut semedi kemudian jadi debyang-debyung. Piye ki? Dari nada 3 kemudian nada 2 kemudian nada 3 lagi. Kok jadi seperti itu? Jarine Simba ngono kuwe Mas, ngono kuwi. Kan jadi tidak akademis. Padahal harus bisa dijelaskan melalui sumber-sumber lokal itu. Tidak kemudian kita itu tiba-tiba semuanya menggunakan, misalnya saja kalau menggunakan Mas Joko Waluyo isi lumayan menggunakan teorinya Mas Alek Dea misalnya yang dari Thailand, dan jadinya rusak semua. Tadi saya mengilustrasikan bahwa embat gamelan itu di mana-mana beda. Lalu adakan lomba mocopat, festival mocopat. Embatnya harus menurut panitia, padahal pelatihnya embatnya di Wonosari, di Bantul, di Kulon Progo, embatnya beda semua, ada Banowaten, ada yang seterusnya. Ini kan kita jadi rusak beratnya di situ itu. Padahal ada kesepakatan di Jogja atau di Solo bahwa embat itu tidak perlu disamakan. Walaupun kita itu memasuki dunia modern, sehingga pelangi budaya tetap ada atau kuwung-kuwungnya ada di atas kita semua. Jadi kalau menurut saya Mas Husaini itu barat boleh dipakai, tetapi juga diimbangi kalau perlu kita menggunakan apa yang dikatakan oleh para empu kita. Kemudian untuk merobohkan atau melemahkan minimal teori-teori barat, sebab kalau tidak merujuk pada sebagian teori yang ada di dunia internasional, menjadi mahasiswa pun susah lulusnya. Orang kayak saya dan Faruk ini kan jarang-jarang, makanya ndak populer di universitas. Sing bimbing mesti aneh-aneh gitu. Karena misalnya orang meneliti gamelan, wis maca Wedot Pradonggo durung? Saya tanya begitu, wis tenan maca Serat Madu Totokrami belum? Jika yang meneliti tari Jogja, seperti itu. Jadi memang perjuangan orang seperti saya dan Mas Faruk itu berat.
Karena ndak ada koncone neng UGM ya Ming Faruk, neng UNY ya Ming Minto doang. Itu masalahnya. Tetapi harus kita terus menerus. Nah, itu perlunya wong penelitian seni, apapun bentuk seninya itu mestinya kan naratif inquiry toh menurut Barat. Padahal kita sudah tiap hari melakukan inquiry naratif itu, hanya belum dipopulerkan. Nanti suatu ketika teman-teman seperti Mas Faruk akan nulis itu semua. Wong kita itu tadi saya ilustrasikan kan, kita ngomong semiotik misal, semiotiknya sopo? Wong semiotik macem-macem, kondo semiotik. Padahal sebagian teman baru membaca Roland Barthes, baru membaca Saussure, baru membaca Ferdinand de Saussure atau Pierre misalnya. Roland Barthes yang mana? Sama orang itu karena sudah ada terjemahannya Pierre Bourdieu misalnya, arena produksi kultural. Itu Bourdieu yang mana, kan banyak serialnya. Kita baca semua. Wah nek ngono kuwi neng yojo wis pirang-pirang, wis tukul ngerembaka. Kita punya tugas, ini ikut Mbak Daruni, teman-teman yang muda itu penake dadi wong tuwa ngono kuwi lho. Teman-teman yang muda yo padha rakseksi Joyo Endo jenengan. Ora tanggung jawab. Itu mengembangkan itu karena kita butuh metodologi yang berbasis lokalitas. Caranya ya seperti tadi, kalau di dunia seni tradisi itu ya kembangkan itu, kita gali dalang sepuh, kita gali misalnya yang namanya gara-gara Mbak Daruni wis tuwa ning ora ning pengganti rakseksine. Ning bagaimanapun yang namanya Nawung Sekar ya toh tetap ada di Karton Jogja, di kesatrian itu harus dimulai dari Nawung Sekar. Saiki coba takonono, apakah semua teman muda itu mengenal itu? Ini tugasmu nang ngisi kuwi. Dadi isi ki dadi akademik ora vokasi ngono lho. Malah saiki menerkam dengan Supatmo di Akademi Komunitas Negeri Jogja. Kita itu butuh konco sauke-oke bareng-bareng. Wah, kae iki isi, kae iki UGM, kae iki Akademi Komunitas. Ayo bareng-bareng kenduren ngono lho. Tumpenge siji diprucah wong akeh. Ngono ki. Terus gulene ya ming sithik diake duduhe ben wong akeh do melu ngrasake. Carane ngono kuwi, ditambahi Mas Faruk. Silakan Pak Faruk, ada tambahan, masih ada waktu 0 menit, 5 menit. Silakan Pak. Apa ya? Sakarmu. Semoga Pak untuk gue ngegongi nih. Iya. Ya mungkin nyambung Pak Minto tadi, bagaimana kita mencoba melihat dari perspektif lokal. Saya kira yang paling kita butuhkan sekarang ini adalah kemampuan untuk reflektif. Jadi kita selalu menganggap apa yang kita alami jangan berhenti jadi pengalaman. Jadi ya pokoknya dicatat, kalau perlu ya saben dino dilatih untuk mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan sebagainya. Mungkin itu akan
berguna, termasuk juga soal seperti tadi sastra mantra dan sebagainya. Itu memang saya kira kekurangan kita tidak mencatat. Jadi kalau kita catat itu pada satu saat akan membentuk menjadi semacam teori atau apalah namanya, tetapi itu sangat penting karena kita sebenarnya tadi mencari naskah-naskah yang merupakan referensi untuk musik, untuk tari, untuk apa yang tradisional itu juga jarang karena orang dulu juga yang mencatat hanya sedikit orang. Sementara kita sekarang itu mengalami banyak hal, berinteraksi banyak hal dengan berbagai macam lingkungan dan sebagainya yang sebenarnya perlu untuk dicatat. Saya kira begitu. Makasih. Oke, matur nuwun. Mungkin Pak Mustafa terakhir, Pak. Mungkin ringkas. Oke. Terima kasih dengan Mas Minto sama Mas Farouk yang telah memberi banyak sekali cara memandang dunia Jogja itu. Ya, itu. Karena kita kadang lupa, kita udah menyudahi lali mandang Jogja itu. Aktivitas lali dan jadi ngopo itu. Ya, tadi dengan cara refleksi Mas Minto sama Mas Farouk bisa memberi tahu kita bagaimana cara memandang dunia. Bahkan tadi sudah dijelaskan ada etapa dari kelisaran 1 ke kelisaran kedua. Kita akan langkah kemana, kilometer berapa, itu saya kira itu penting kita catat juga. Nah, dan ini sebagai mungkin buku pertama ya, buku pemetaan pertama atau penjelasan pertama, mungkin ya saya usulkan ada lanjutannya, penjelasan kedua yang nanti bisa melengkapi karena itu ternyata sini ada juga buku tentang sastra di balik game, itu kan menarik juga itu. Ada cerita itu malah saya kaget loh, ini game ada sastranya loh. Nah itu terus anak saya itu dulu main game itu, wah tegang banget tuh, berani japusi orang sastra, udah japusi diberi, itu tukang banget. Game ada game macam-macam itu, game pertarungan, game pertemuan, peperangan, game lomba macam itu berani itu anak sastra nih. Jadi saya berani bisa game barang. Jadi mungkin itu menginginkan banyak sekali. Itu bisa kita gali. Bahkan yang belum kita kan sastra film. Pada filmnya itu sekarang kan banyak sekali pola film dan kayak gini. Kita pernah mendengar dulu Garda Nugroho pernah menulis televisi adalah sastra hari ini. Ini karpe ya sebenarnya itu ada sastra hari ini. Sekarang medsos adalah sastra hari ini juga karena para penulis atau WA menulis puisi-puisi. Bahkan saya terang kan bisa memanfaatkan WA HP itu untuk nulis buku lah. Nah, itu kan sastra juga, sastra WA, sastra HP. Nah, itu kan nanti kemungkinan banyak sekali dan nanti dengan pengalaman itu tadi direfleksikan itu bisa ditulis kembali oleh teman-teman. Kita beri semacam kerangkaan untuk dunia baru yang ada di tengah corona, kita memperhatikan menemukan dunia yang lebih luas daripada kalau kita bergaul. Dan khusus untuk Mas Bambang Nur Singge, itu saya kira SPS sangat terbuka dengan bahasa Jawa. Itu artinya. Tapi ini Mas, ketika orang belajar mantra itu saya pernah mendengar itu lucu dan itu bingung. Ada seorang kaum itu di wilayahnya dulu tunggu lengkap banget cukup bayar dengan bawa mati. Ketika anak lahir dungane podo bawa mati itu bawa mati apa juga tahayat. Kuwi bergantung karo honore nggo kaummu kuwi kok. Nek 50 rada dawa 20 wis robanati nafidunya hasanah rampung. Nek 10.000 monggo sareng-sareng Al-Fatihah.
sastra ya. Itu mempraktikkan sastra ya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya dan mari kita teruskan bincang ini lewat tulisan buku kedua. Kemudian ini diprogramkan oleh SPS juga direstui oleh TBY, jadi bisa terlaksana tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf karena terbatas waktu dan tempat duduknya sehingga barangkali teman-teman yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini bisa menyaksikan di kanal YouTube SPS Yogyakarta untuk menyaksikan diskusi ini, untuk terus serta berdiskusi ini di siaran tunda yang akan tayang di YouTube SPS. Kemudian untuk teman-teman yang menghendaki buku ini bisa menghubungi Taman Budaya Yogyakarta di ruang dokumen dan informasi di dekat kantin Taman Budaya Yogyakarta. Nah, baik. Tadi sudah diulas, sudah dibahas panjang lebar mengenai buku ini, dan sekali lagi bahwa seperti yang sudah saya sampaikan di awal, buku Panggung Sastra ini belum selesai. Ini baru penjelajahan awal. Ini baru api kecil, sehingga harapannya suatu saat nanti akan ada buku lain lagi, ada buku kedua, buku ketiga dan seterusnya. Dan saya rasa buku itu juga tidak harus diterbitkan oleh SPS. Bisa siapapun untuk kemudian menghimpun, mengumpulkan catatan-catatan mengenai panggung sastra itu. Jadi siapapun monggo untuk melanjutkan ini. Jadi ini hanya menjadi api kecil yang silahkan teman-teman disambut untuk kemudian bisa meneruskan buku ini kedepannya menjadi lebih lengkap lagi, menjadi lebih sempurna lagi. Demikian, terima kasih pada Prof. Minto, Prof. Harun, Pak Mustafa, terima kasih pada penulis, terima kasih pada hadirin sekalian pada siang hari ini. Atur nuhun pada Taman Budaya Yogyakarta, pada Universitas Jogja, rekan media teman-teman ini. Mohon maaf saya selaku moderator mungkin banyak kesalahan dalam mengadakan acara pada siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tanggal 31 Mei di acara Bincang-Bincang Sastra edisi ke-178. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Terima kasih Mas Latif S. Nugraha, juga para hadirin, juga para narasumber yang sudah memberikan banyak hal kepada kita, dan sekali lagi